Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab suci itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kabar baik. Pada awal karya misi publiknya, menurut Injil Lukas, Yesus sudah mengalami penolakan. Ironisnya, penolakan ini dilakukan oleh orang-orang sekampungnya, orang Nazaret, dan di tempat asalnya sendiri. Tuhan Yesus menghadapi penolakan ini dengan kesadaran
sebagai konsekuensi dari misinya. Di Nazaret, ia memaklumkan visinya yang lebih memperhatikan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat pada zaman itu, baik orang miskin, tawanan, orang buta, dan kaum tertindas. Orang yang semula terkagum-kagum dengan kata-katanya berbalik menolak dia. Mereka menggunakan alasan manusiawi untuk menutup diri terhadap warta gembira yang disampaikannya. Namun, penolakan ini tidak membuat Yesus menarik kata-katanya dan meminta maaf, seolah-olah apa yang dia katakan itu hanya keseleo lidah. Dalam beriman kita harus mengetahui apa yang kita imani. Akan tetapi, akal budi kita tidak pernah memahami misteri iman sepenuhnya. Oleh karena itu, kita perlu berserah diri dan percaya kepada Sang Kebenaran. Apa yang kita ketahui dan sikap penyerahan diri kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hal beriman, kita bisa belajar dari Santo Agustinus. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya ia menyerahkan diri kepada Allah. Aku percaya supaya mengerti, dan aku berusaha mengerti supaya percaya lebih baik, kata Santo Agustinus. Jika seperti Santo Agustinus, maka kita akan terhindar dari kekeliruan yang berakibat menolak Tuhan. Yesus bersabda, "Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Dia menegaskan, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengar. Saudara-saudari terkasih, tidak jarang kita lebih mengandalkan kehebatan kita daripada mendengarkan pendapat sesama. Kita lebih banyak bertanya dan mempertanyakan ajaran tradisi iman dan aturan-aturan, tetapi tidak menghayatinya. Kita lebih banyak merasa tahu dan merasa pintar dan hebat dari sesama daripada tahu merasa dan pintar merasa. Kita lebih mengedepankan pengetahuan daripada penghayatan. Pengetahuan penting untuk memahami iman, bukan untuk meragukan iman. Karena itu, dalam hidup beriman kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus agar kita dihilami kebenaran, iman, dan mampu melihat kehadiran Allah dengan mata iman. Pengetahuan tidak mampu menjawab segala persoalan hidup. Kita membutuhkan iman untuk mengalami kehadiran Allah dan berharap pada janji Allah. Kita membutuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati
dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.